Ya, pemirsa, lagi Lumpukah Buno bawa uronyo hadir jamai-jamai yang paling istimewa dan yang berwawasan luas. Ya, menurut drog masing-masing Ji. Tapi tema Haji uronyo pemirsa sangat luar biasa, yaitu Forum Aceh Menulis. Ya, jadi menulis dia mana pri-pri. Ini kamu nggak dah tulis. Dia tulis dengan komputer. Dia tulis punya berkon dia masa bibit lu tu boleh je pakai yo golom na lu je pakai batik tu boleh ya. Golom na mungkin saya bino baru hotel hello baru nak kense apa kense. Pemirsa putuh haba meno dari Bapa Yarmen. Putuh meno tingkat 4 haba pondo ya mungkin Bahasa pengantar. Bahasa pengantar. Ya. Jadi segala mungkin muturi dengan ibu atau dengan adik-adik ada sambungan haba dari Pak Yarmen meno yang keputuh. Silakan Pak. Ya, di Forum Aceh Menulis, bahasa pengantar kita itu adalah bahasa Indonesia. Penting sekali kita gunakan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu, yang Melayu itu khususnya Riau berasal dari wilayah Sumatera. Dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita sebagai orang Sumatera. Yang kedua, tokoh yang memasyarakatkan atau menyebarkan bahasa Indonesia ini dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu justru orang Aceh, dua orang, Hamzah Fansuri dan Abdul Rauf Asingkili. Dalam karya-karya mereka berhuruf Jawi ya istilahnya, Jawa bahasa Jawi, ditulis dalam huruf Arab tapi isinya adalah bahasa Melayu. Nah, Abdul Rauf punya 74 karya dan Hamzah Fansuri sekitar 14 karya. Itu semuanya ditulis dalam bahasa ini. Itulah yang memberi sumbangan besar kepada bangsa ini bahwa orang lebih duluan tersebar dan kenal bahasa Indonesia dari Sumatera dibanding bahasa Jawa, itu salah satunya. Itu juga dasarnya. Dan di Aceh ada di Aceh ada 13 bahasa daerah. Lebih aman kita mengajar dengan bahasa Indonesia karena 8 suku yang ada di Aceh mengerti semua. Itu satu. Kemudian kita juga membuka peluang untuk datangnya narasumber dari luar. Antara lain misalnya narasumber kami itu ada Profesor Janet Steele dari Amerika Serikat, dia juga mengajar ke kita. Alhamdulillah dia juga ada belajar bahasa Indonesia dengan baik. Ada juga Profesor Bakhtiar Ali pernah ngajar sama kita, Profesor Humam. Jadi sumber daya yang top-top di tingkat internasional, di tingkat nasional dan di Aceh itu kita gabungkan semua menjadi gugus tugas dalam tanda kutip yang bisa mengajar ke Forum Aceh Menulis tanpa perlu dibayar. Nah, jadi kalau di Indonesia ada namanya program Indonesia Mengajar, di Aceh itu namanya Forum Aceh Menulis gitu, kira-kira seperti itu. Nah, prinsip kita adalah mengajarkan literasi kepada siapapun yang mau, siapapun yang berminat, karena asumsi kita semua orang mampu dan bisa jadi penulis kecuali yang tidak mau. Nah, jadi kalau Bang Rusli tidak bisa nulis itu bukan karena tidak berbakat, hanya karena nggak mau saja gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sambutan dari masyarakat Aceh, terutama generasi muda juga cukup antusias. Terbukti hampir setiap minggu, hampir setiap bulan FAME itu didatangi atau ditelepon, dihubungi kapan bisa buka cabang FAME di kabupaten kami. Gitu. Sebagian besar yang udah buka itu Loksmawe. Terus di Loksmawe sendiri ada 3 kelas itu. Di kota Loksmawe-nya nama di SMA Sukma Bangsa, yang kemudian lagi ada di Dayah Cotrung, ada lagi di Dayah juga di Sukun gitu. Jadi jangan pikir FAME itu hanya orang-orang yang moderat, orang modern, enggak. Di santri di Dayah pun kita masuk gitu. Karena tadi seperti kata Abu Tuming itu, bagaimana anak santri-santri terampil menulis sehingga ilmu yang dia serap dari tengku-tengkunya, dari guru-guru agamanya itu mampu dia tuliskan dan disebarkannya lagi kepada masyarakat Aceh. Nah, yang kedua kita juga udah ada di PD dan PD Jaya, udah ada di Melabuh dan kemudian di Aceh Jaya, Dalam hitungan minggu ini dan bulan depan akan dideklarasikan Forum Aceh Menulis di Aceh Besar, kemudian menyusul Biren, baru kemudian Sabang, Singkil dan Suku Salam. Jadi harapan kita Aceh akan menjadi bumi literasi dengan peserta dan pegiat literasi terbanyak di Indonesia. Itu target kita gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa pemirsa. Jadi mailung golong mupum je pakiban cara dalam bentuk-bentuk je itu mungkin lebih jelas dalam dari yang kadente yang bergabung dengan Forum Aceh Menulisnya. Ni kalau kena ada wajah-wajah orang je yang tengok yang sibuk masing-masing kena hari-hari tapi kena
ge penawatan je untuk ge tuntut ilmu dalam di bidang menulis. Ya mungkin ibu-ibu atau adik-adik yang golong memperkenalkan diri dro ya sebagai kesibukan hari-hari apa jabatannya, ya mungkin silakan dengan ibu yang juga yang tersenyum dah dari tadi ya. Ya silakan juga ya. Saya Sri Rahmi. Saya saat ini bertugas di UIN Araniri sebagai dosen. Jadi menyertai semangat pembina FAME. FAME itu Forum Aceh Menulis. Jadi nggak mungkin orang-orang yang ikut beliau itu tidak semangat. Jadi harus semangatnya itu di atas beliau. Jadi kalau berbicara tentang kesibukan, memang dengan tugas dosen dan kebetulan juga diamanahkan jabatan di kampus, walaupun kecil-kecilan, itu sangat menyita waktu. Tapi prinsip saya bahwa sebenarnya saya pingin ada forum seperti ini dari sejak 2005. Saya 2005 diangkat jadi dosen. Itu saya merindukan ada tempat saya mengupgrade ilmu saya. Jadi tapi alhamdulillah di tahun 2017 saya diperkenalkan oleh Bang Yarmen untuk bisa bergabung di dalam grup Aceh Menulis ini. Bagi saya sebagai seorang dosen itu kerjanya adalah membimbing, membina dan sekaligus mengkritisi tulisan dari para mahasiswanya. Baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, karena kebetulan saya di pasca sarjana, jadi sampai disertasi saya pegang. Nah, saya nggak bisa bayangkan kalau dosen itu tidak punya ilmu yang cukup untuk menulis. Bagaimana dia menjadi pengkritik terhadap tulisan mahasiswanya di saat dia tidak punya ilmu tentang itu. Jadi kami seminggu sekali itu di setiap hari Rabu sore itu, bagi saya sendiri itu tempat mengupgrade ilmu. Saya di FAME itu ada 2 status. Status sebagai peserta, pelajar, dan status sebagai narasumber. Saat diundang kemarin baru mengisi acara di FAME chapter Melabo. Itu enggak dibayar. Tapi dengan keikhlasan hati karena ingin mentransformasikan ilmu menulis sedikit yang saya punya. Tapi di saat saya tidak diminta untuk menjadi narasumber, maka saya adalah sebagai peserta dan pelajar yang memasukkan ilmu ke dalam tubuh saya dan daya ingat saya sendiri, sehingga ilmu yang saya dapat di FAME bisa saya tularkan kepada mahasiswa saya di kampus. Jadi prinsip saya tidak boleh dosen itu tidak lebih tahu dari mahasiswanya, dia harus lebih tahu. Sehingga karena mahasiswa sekarang itu sudah canggih-canggih, sudah kritis-kritis. Jadi kalau kita bilang sesuatu yang salah akan cepat ketahuan. Maka saya berusaha menjadi selalu di atas mereka sedikit. Walaupun tidak sempurna, tapi di atas mereka sedikit. Jadi transformasi ilmunya itu tidak salah, selalu benar. Jadi saya pikir terima kasih sekali nih kepada terutama Bang Yarmen yang sudah berinisiasi untuk membentuk ini. Ini rektor FAME ini Bang. Kami mahasiswanya, ini rektornya. Iya terbuka. Dan insya Allah seumur hidup kayaknya FAME itu rektornya ini, nggak ada pergantian. Saya pikir itu dari saya Bang, terima kasih. Bu Rahmi. Ya Bu Rahmi, jadi dosen di UIN Araniri. UIN Araniri, luar biasa. Memang paling berguna yang namanya Yarmen ya. Jadi pukul dan uronyo doa macam mungkin ya Allah ya luar. Ibu Rahmi ini dosen teladan di UIN. Dia doktor dan seharusnya teladan itu betul-betul diteladani oleh yang lain. Dosen teladan aja mau bergabung sama PAME, yang lain harusnya juga ikut, kira-kira seperti itu. Iya, oke. Dengan kakak yang di silakan kamera itu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeli Sustarina, tapi di dunia maya saya lebih terkenal dengan nama Yelsain. Jadi saya seorang blogger. Bapak tahu blogger? Blogger itu penulis di blog. Jadi penulis di internet lah istilahnya gitu. Sikular punya sikulanya UI, Upin da Ipin. Iya. Jadi saya backgroundnya saya berasal dari keperawatan, tapi saya hobinya menulis.
Jadi saya lebih suka menulis di blog. Awalnya saya pertama menulis di Serambi Indonesia. Dan alhamdulillah dari 2012 sampai 2016 sekitar 27 tulisan yang udah pernah terbit di Serambi. Jadi saya menulis itu otodidak. Jadi tidak ada guru, saya belajar dari pola-pola penulisan opini di Serambi. Kemudian saya pikir kalau saya belajar secara otodidak saya nggak tahu mana salah dan mana yang betul. Dan alhamdulillah sejak 2016 sebelum terbentuknya Forum Aceh Menulis, kita sudah ada forum namanya Forum Barsela Menulis. Nah, Forum Barsela Menulis ini merupakan cikal bakal dari Forum Aceh Menulis. Pak Yarmen juga sebagai gurunya, guru tetap kami. Dan awal mulanya itu kita belajarnya itu di rumah Rafli Kande. Dan kebetulan dia memberikan izin untuk kita belajar menulis di sana. Jadi kelas itu sekitar 3 bulan seperti itu. Belajar nyanyi mungkin ya? Ya, kita ada juga belajar nyanyi sambil menulis ya. Ketika Amanda Rafli ada di rumah ya kita nyanyi seperti itu. Nah, setelah 3 bulan itu stuck karena mungkin kesibukan masing-masing. Dan pas waktu saya sering nulis di blog, kemudian pas saya terbitkan tulisan saya itu judulnya Sensasi Naik Sampan ke Pulau 2. Dan ketika itu Pak Yarmen mengkritisi tulisan saya, wah ini banyak kan salah loh ya, dibilang gitu. Dan saya merasa ini saatnya saya perlu belajar lagi. Jadi saya ajak teman-teman, kebetulan saya banyak teman blogger, kita buat lagi sekelas Pak gitu. Kayaknya kita nggak terbuka untuk Barsela. Sebelumnya kita terbuka untuk Barsela khusus Barat Selatan, pemuda Barat Selatan. Dan bilang Pak Yarmen, ya udah kita buka untuk umum aja. Siapa aja yang mau belajar menulis, kita datang dan kita belajar. Dan alhamdulillah semangatnya luar biasa. Ada dari Sabang, dari Aceh Timur, Langsa dan sebagainya. Ya. Dan alhamdulillah semenjak saya belajar itu dari 2016 sampai 2017 sekitar 7 lomba blog yang udah saya menangkan. Wah, luar biasa. Itu berkat belajar menulis bersama Pak Yarmen. Oke, jadi langsung aja silakan Dik. Jadi singkat-singkat gimana yang penting aja di apa ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Rahma. Saya penulis. Buku terakhir saya tentang Aceh, judulnya Jejak Setapak Tanah Rencong. Nah, Forum Aceh Menulis ini sangat baik sekali ya, terutama buat penulis, karena menulis itu perlu banyak feedback, perlu banyak masukan dari para senior, para teman-teman yang aktif menulis, terutama para senior seperti Pak Yarmen Dinamika, karena menulis itu tidak gampang. Karena kita ketika kita menulis pasti ada kesalahan-kesalahan. Dengan adanya forum ini sangat berguna, karena di forum ini tidak hanya menulis tentang berbicara tentang bahasa saja. Ada bicara tentang editor, layout, cover, warna di dalam cover. Juga ada bicara tentang menulis ilmiah juga. Jadi di sini banyak yang bisa kita dapat, tidak hanya soal kata demi kata, tapi juga hingga isi dalam tulisan bisa dikupas di dalam forum menulis Aceh menulis ini. Luar biasa. Ya, Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdalena, biasa dipanggil Dekna. Mana yang alah. Ya. Udah mah welcome kok. Apa selama gabung dengan ini Setelah ya? gabung Ngonfame makin cantik. Waduh. Betul-betul saya nggak kenal lagi. Tadi juga di mana nih? Kalau nggak salah pernah saya lihat. Rupanya alah. Ya. Setelah tsunami ini dulu gabung kami kan di Taman Budaya. Oh iya, aduh. Nah ini awal mula ketika saya kuliah lagi di Kesehatan Masyarakat. ambil Kuliah lagi S2. sekarang? Iya. Ah. Lalu oleh kampus memberi tugas untuk menulis opini. Akhirnya saya mencari. Sebelumnya saya pernah mendengar Fame itu beredar, entah mungkin kerjaan teman-teman blogger ini di internet saya pernah dapat, tapi belum pernah berkesempatan. Akhirnya atas tugas ini saya memang mencari. Kebetulan yang memberi materi langsung Ibu Sri Rahmi. Jadi bagaimana menulis ilmiah. Ternyata saya terjebak di sana.
Begitu saya masuk ke dalam kegiatan FAME, saya butuh lagi. Jadi ada satu kecanduan yang positif, saya pikir bahwa kita harus teruskan ini. Di sini mungkin Pak Yarmen menyebut saya penyair, mungkin agak jauh istilah itu, tetapi saya berniat memang untuk mewujudkan, karena apa kata guru itu sebenarnya adalah sebuah impian, cita-cita dan akan berkah dalam hidup. Makanya saya berniat untuk mewujudkannya. Kalau selama ini mungkin karya-karya sastra lebih banyak saya verbalkan. Saya membaca puisi, saya berteater, tetapi itu sifatnya kan sementara dan sifatnya sangat temporari. Kita akan berbatas waktu dan ruang, tetapi kalau menulis ini kan akan sangat permanen dan jangka panjang. Kapanpun orang tetap akan bisa melihat dan mengaksesnya. Kemudian ketemu lagi dengan materi plagiarisme. Selama ini kan kadang-kadang hanya dunia akademisi yang bicara plagiarisme, tetapi di dalam kesenimanan kita mungkin paling sering berkaitan dengan plagiarisme, tetapi kita kurang paham. Nah, di FAME inilah saya dibentuk oleh Pak Yarmen bersama timnya agar paham apa itu plagiarisme, dan kemudian karya-karya nantinya yang kita karyakan agar tetap bisa orisinil dan tidak menjadi momok yang mengkhawatirkan orang untuk berkarya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang permisa pura ke Lena. Punya kamu Lena ya. Dikna ayam kamu. Jadi purkenya seniman Kota Banda Aceh yang sangat luar biasa. Lumpi Proje Lia Tsunami Tru Banda Aceh gabung kamu di Taman Budaya Hinal untuk zikir-zikir bersama ke tempat-tempat pengungsi-pengungsi korban tsunami Madu. Jadi sangat luar biasa adik Naya, saya tidak kenal ya. Memang semakin lama semakin awet ya. Memang perawatan ji Pak. Ya, alhamdulillah. Okey, dengan adik yang hitam manis, silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihan Nurdin, namanya memang agak maskulin tapi orangnya sangat feminim. Saya jurnalis dan juga blogger. Kalau sebagai jurnalis saya lebih banyak bertugas sebagai editor. Jadi saya mengedit tulisan teman-teman wartawan. Nah, di situ saya sadari bahwa menjadi editor itu ternyata nggak mudah. Jadi kalau misalkan ada tulisan yang dipublikasikan, kalau tulisannya bagus yang dipuji wartawannya, tapi kalau ada yang salah editornya siapa? Jadi itu salah satu beban tersendiri. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut seminar. Jadi pembicaranya bilang begini, kalau kamu ingin jadi siapa, kamu harus tahu orang siapa yang akan kamu ikuti. Nah, saya pikir kalau saya serius di dunia literasi ini, saya harus punya satu orang model yang itu bisa menjadi patokan saya dalam berkarya. Dan itu menurut saya Pak Yarmen udah orang yang sangat tepat ya. Makanya ketika waktu itu Yali sodorkan list, Ihan kamu mau nggak sih ikut acara ini? Saya begitu lihat Yarmen Dinamika, saya nggak pikir dua kali, langsung saya isi gitu. Padahal setiap hari Rabu itu adalah jadwal saya kerja, tapi saya selalu sediakan waktu untuk saya ikut di kelas FAME. Nah, curangnya dalam tanda kutip ya Pak ya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kelas FAME itu juga saya bagi di kelompok di tempat saya bekerja. Nah, saya pikir mungkin nggak banyak orang yang bisa seperti Pak Yarmen. Beliau bekerja secara profesional di tempat lain, tetapi yang dididik orang-orang yang mungkin nggak satu kantor ya Pak ya, seperti saya. Dan itu iya Pak. Dan itu butuh memang seseorang yang sangat berjiwa besar sekali. Dan menariknya juga Pak, di FAME ini kita kalau base camp kita itu di anjungan-anjungan yang ada di Komplek Taman Ratu Syafiatuddin. Kemudian juga kita selain pembicara-pembicara di sini mereka menyedekahkan waktu dan ilmunya untuk kita, mereka juga ada yang bersedia memberikan tempat gratis seperti di Museum Aceh misalkan, seperti itu. Dan yang menariknya di sini kita tidak hanya berbicara bagaimana sih cara menulis yang bagus, bagaimana cara mengedit yang bagus, tetapi juga ilmu-ilmu yang mungkin sepertinya tidak ada hubungannya dengan literasi tetapi sebenarnya sangat berhubungan, seperti public speaking. Bagaimana cara kita berbicara di depan umum, seperti itu juga kita diajarkan. Karena ketika seseorang itu sudah punya keahlian menulis, dia punya kemampuan di bidang literasi, mau nggak mau, suka nggak suka, suatu saat pasti dia akan diminta untuk berbagi cerita. Nah, makanya di FAME ini seperti itu Pak. Dan kita juga di FAME setiap kali ada pertemuan kita selalu membuat yang namanya notula.
Jadi itu salah satu cara kita. Kadang orang-orang yang dia tidak bisa hadir di FAME, orang-orang yang mungkin ada di provinsi lain, mereka juga bisa akses lewat blog kita. Jadi nanti buat pemirsa di rumah, kalau misalkan mau tahu, boleh buka forum acehmenulis.blogspot.com. Itu aja dari saya. Satu lagi Bang Rafli, kalau mau awet muda, mau kayak kita, FAME lah tempatnya ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke pemirsa, patut dipuji karena memang kau teruji. Mudah-mudahan satu hari aja tiga orang aja bisa sebut memuji Pak Yarmen. Ya, Pak Yarmen bertambah awet, bertambah banyak pahala ya. Oke Dek, silakan Dek. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heki, saya penulis dan blogger. Sudah menulis sejak 2005, ngeblog juga sejak 2005. Sudah punya 6 buah buku antologi. FAME adalah komunitas, sudah tak terhitung lagi komunitasnya menulis yang saya ikuti. Dulu ada forum lingkar pena, kemudian pernah juga menjadi siswa sekolah menulis Seramo Temuleh, kemudian ada beberapa komunitas menulis lainnya, dan yang terakhir ini yang benar-benar memberi saya pelajaran yang besar untuk menulis. Walaupun saya sudah menulis lama, tapi sudah lebih 10 tahun, tetapi sampai sekarang saya bahkan masih menemukan kesalahan dalam tulisan. Waktu pertama gabung di FAME, saya dengan percaya diri menyodorkan tulisan untuk dibedah. Saya dengan percaya diri merasa tulisan saya sudah bagus. Tapi begitu dikritisi oleh Pak Yarmen, banyak sekali kesalahan, dan itu saya sangat bersyukur sekali FAME memiliki seorang sosok seperti Pak Yarmen. Beliau ini kalau di luar mungkin, dan bagi kami juga peserta kelas menulis adalah, kami menyebutnya kamus berjalan. Jadi tiada hari kalau kita menanyakan kata-kata yang tidak mengerti sebenarnya mudah. Kalau kita tidak mengerti, kita tinggal lihat kamus besar bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang kita iseng aja tanya, atau malas, Pak ini artinya apa? Padahal di kamus ada seperti itu. Tapi beliau mau melayani pertanyaan-pertanyaan bodoh seperti itu. Dan yang saya salutnya dari Bapak inisiator FAME ini adalah setiap pertanyaan dari kita beliau bisa menjawab tanpa harus melihat mengingat detail-detail di dalam buku. Beliau adalah seorang pembaca buku yang lahap. Ya. Jadi mungkin bagi orang-orang yang sudah bergabung di FAME, baik yang sudah lama menulis atau yang baru memulai menulis atau baru mulai suka menulis, mereka akan menyadari setelah mengikuti beberapa kali kelas bahwa ternyata menulis, walaupun menulis bahasa sendiri itu tidak mudah. Kita sudah belajar bahasa Indonesia sejak SD, SMP ada pelajaran bahasa Indonesia, di SMA juga ada pelajaran bahasa Indonesia, tetapi bahkan sampai sekarang orang tidak bisa menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak bisa menulis bagaimana di kata depan, seperti yang dikatakan Pak Hayat tadi. Itu bahkan saya bekerja di universitas, di Fakultas Keperawatan, satu alma mater dengan Bu Yeli. Bahkan dosen-dosen juga masih salah, Bu ya, dalam menulis. Jadi memang saya tidak tahu di mana penyakit kronik ini. Banyak sekali orang kita yang salah menulis bahasa Indonesia. Jadi FAME ini saya harapkan siapapun yang menonton TV Aceh pada hari ini dan ingin meningkatkan skill menulis, bagaimana menulis yang baik dan benar, silakan bergabung ke kelas kita. Kita menerima siapa saja yang ingin bergabung. Ya, demikian. Terima kasih. Luar biasa pemirsa. Jadi segolong kita teman dengan Bapak Yarmen lebih jauh tentangnya, yang pegah muna bagaimana menulis bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Ya, ilung singri kelompok. Karena bahasa dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu Aceh tulisannya ada T ya. Nah, itu yang benar yang mana, tapi mungkin dia lain, ada yang setelah yang lewatnya.